Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Kepada ketua murid, mohon dipimpin ya. Sebelumnya, Ibu akan absen dulu. Tolong kalian lihat teman sebangkunya, apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah, sepertinya hadir semua ya. Baik, di sini kita akan belajar tentang bab terakhir di semester ini, yaitu tentang perubahan lingkungan. Ada yang tahu gak perubahan lingkungan itu apa? Coba angkat tangannya. Oke, Salsa gimana? Oke, pintar. Ada lagi? Oke, sepertinya tidak ada ya. Jadi, perubahan lingkungan itu adanya perubahan di dalam lingkungan sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan yang diakibatkan oleh lingkungan. Karena faktornya itu ada dua. Yang pertama ada faktor manusia dan yang kedua ada faktor alam. Nah, setelah mengetahui apa itu perubahan lingkungan, Ibu mau tanya sama kalian, ada yang tahu nggak bagaimana perubahan lingkungan itu terjadi? Coba angkat tangannya. Oke, sepertinya tidak ada ya. Baik, Ibu jelasin dulu sedikit ya. Perubahan lingkungan terjadi sebagai akibat dari proses alam dan manusia. Sistem lingkungan dan aktivitas manusia berkontribusi terhadap perubahan lingkungan melalui transformasi dan transportasi energi dan material dalam jumlah besar. Sepertinya sudah pada hafal sedikit-sedikit ya. Karena kita sudah memasuki bab terakhir, jadi Ibu ingin kalian untuk membuat 6 kelompok, di mana satu kelompoknya itu terdiri dari 5 orang. Materinya itu ada 6. Di sana ada dari LKS ya. Nah, untuk materinya sendiri ada kerusakan lingkungan, pelestarian lingkungan, adaptasi dan migrasi, jenis-jenis limbah, proses daur ulang, dan yang terakhir itu ada resource, reduce, dan recycle. Nah, apakah ada yang tidak dimengerti atau kurang dipahami? Boleh angkat tangannya. Ayo, siapa yang mau bertanya? Oke, sepertinya tidak ada ya. Baik, karena tidak ada pertanyaan, tolong kepada ketua kelasnya untuk membawa lembar soalnya ke sini. Nah, ini ada lembar soal di mana lembar soalnya itu terdapat beberapa soal. Nanti kalian coba kerjakan ya. Ibu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakannya. Nah, kalian bisa menggunakan handphone, laptop, ataupun yang lainnya untuk digunakan untuk mencari materinya ya. Dilarang untuk membuka aplikasi lain ya. Tolong soalnya dikerjakan, oke? Oke. Apakah semuanya sudah mendapatkan lembar soalnya? Oke. Nah, jika ada yang kurang dimengerti atau kurang dipahami, bisa tanyakan sama teman kelompoknya ya. Kalau semisal kurang paham, nanti bisa tanyakan sama ibu. Oke. Selamat mengerjakan. Nah, untuk soal dan jawabannya, nanti jangan lupa ya untuk ditulis di buku masing-masing. Dan soalnya juga nanti jangan lupa dikerjakan, oke? Di dalam lembar soalnya. Oke. Siswa mendiskusikan langkah-langkah praktis pemecahan isu permasalahan dalam perubahan lingkungan. Siswa mengakses informasi alternatif, solusi dari berbagai sumber yang telah disediakan. A few minutes later. Apakah sudah selesai?
Masya Allah, sudah ya. Tolong kepada ketua kelas untuk meminta lembar soalnya kepada kelompok lain untuk dikumpulkan ya. Oke, terima kasih. Jika sudah selesai, nanti selanjutnya akan ada presentasi. Nah, dimulai dari kelompok 1 dulu sampai kelompok 6 nanti akan ada presentasi. Kelompok penyaji mempresentasikan produk hasil belajarnya. Siswa lain memberikan tanggapan dan diberikan kesempatan untuk bertanya untuk klarifikasi. A few moments later. Oke, terima kasih kepada kelompok-kelompok yang telah mempresentasikan pembelajaran hari ini. Kalian sangat memuaskan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, selanjutnya Ibu akan memaparkan materi sedikit, mengulik tentang materi-materi yang sudah dibahas. Perubahan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai terganggunya keseimbangan lingkungan berupa pengurangan fungsi dari suatu komponen yang ada di dalamnya atau hilangnya sebagian komponen yang bisa menyebabkan putusnya rantai makanan dalam ekosistem di suatu lingkungan. Perubahan lingkungan terjadi karena adanya campur tangan manusia dalam kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Perubahan tersebut pun menjadikan kerusakan lingkungan yang terkadang sudah sampai taraf mengkhawatirkan hingga berdampak pada alam. Perubahan lingkungan akibat pencemaran lingkungan saat ini telah menjadi isu lokal, nasional, dan global. Contoh aktivitas manusia yang dapat mengakibatkan perubahan lingkungan antara lain sebagai berikut. 1. Penambangan liar. 2. Pembangunan perumahan dan industri. 3. Penebangan hutan sebagai langkah pembukaan lahan untuk pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, papan, lahan, dan sarana transportasi. 4. Penerapan intensifikasi pertanian yang diikuti dengan peningkatan penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan. 5. Lingkung eksploitasi sumber daya laut menggunakan cara yang tidak ramah lingkungan. Perubahan lingkungan yang terjadi karena adanya faktor-faktor alam, antara lain bencana alam banjir bandang, gunung meletus, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, kekeringan, kebakaran hutan, angin puting beliung, dan perubahan musim. Contoh perubahan lingkungan adalah terjadinya pencemaran, yaitu masuknya atau dimasukkannya suatu komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh aktivitas manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkatan tertentu menyebabkan lingkungan menjadi tidak bisa berfungsi lagi sesuai dengan yang seharusnya. Berdasarkan tempat terjadinya pencemaran lingkungan dibedakan menjadi pencemaran air, tanah, udara, dan suara. Untuk menjaga dan memperbaiki keseimbangan lingkungan yang rusak, perlu dilakukannya pelestarian alam agar tercipta keseimbangan antara perkembangan peradaban makhluk hidup dengan pemeliharaan lingkungan. Upaya dan usaha tersebut pun bisa dilakukan dengan konservasi lingkungan, pengolahan dan daur ulang sampah dan limbah, serta mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya yang berlebih untuk digunakan sesuai dosis dan peruntuknya. Oke, apakah dapat dipengerti atau dipahami? Apa ada yang ingin bertanya? Alhamdulillah sepertinya sudah pada paham ya. Nah, Ibu berterima kasih kepada siswa-siswa yang mau untuk presentasi dan juga untuk mengulik tentang bab terakhir ini, dan juga alhamdulillah
lancar semuanya. Pembelajaran hari ini telah selesai, dan terima kasih kepada kelompok-kelompok yang telah presentasi. Tepuk tangannya untuk kita semua. Mungkin pembelajaran hari ini dicukupkan sekian dulu ya. Nanti pembahasan materinya akan dilanjutkan semester depan. Oke, kita tutup untuk hari ini, dan terima kasih kepada anak-anak yang sudah mau belajar dan mempelajari hal-hal baru. Selanjutnya Ibu cukupkan sekian ya. Kepada ketua kelas mohon untuk bimbing doanya dulu. Oke. Oke. Alhamdulillah. Mungkin dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.